Pagi hari ini kita akan sama-sama buka di dalam Injil Yohanes ya, pasal 14 ayat yang ke-6. Saya minta Ibu Elsie untuk membantu membacakan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dipersilahkan. Yohanes 14 ayat 6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah di dalam pandangan Kristen, Allah di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih, ya. Sehingga ketika Allah dari tempat yang maha tinggi melihat manusia hidup di dalam dosa dan tidak bisa menolong dirinya terlepas dari dosa, maka Allah dari tempat yang maha tinggi, seperti yang dikatakan dalam surat Filipi, Allah melihat ada satu kalimat dalam bahasa Ibrani chesed, ya. Allah tidak hanya melihat bahwa manusia itu berdosa dan tidak dapat menolong dirinya, tetapi Allah juga membungkuk dan turun untuk menjadi manusia. Mengenal Allah tidak bisa hanya melalui manusia, karena hikmatnya Allah dan hikmatnya manusia itu nggak nyambung. Jadi kalau untuk mengenal Allah, maka Allah harus turun menjadi manusia, mengajar kepada manusia, baru manusia itu bisa mengerti tentang Allah. Ya. Jadi ketika kita mampu umpamanya mengerti sebagian kecil dari kasihnya Tuhan, dari kemurahannya Tuhan, itu bukan karena kita, tetapi karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi seberapapun usaha manusia untuk mengenal Allah, dia nggak akan pernah nyampe. Pemahaman pemikiran manusia tentang Allah, tentang kasihnya Allah, tentang keadilannya Allah tidak pernah sampai. Kecuali Allah yang turun memperkenalkan, barulah manusia bisa mengenal Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Allah diajarkan bahwa Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, Allah menjadi manusia. Ya, logikanya secara manusiawi memang itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Maria ketika bertanya, bagaimana bisa saya yang masih perawan belum ada suami bisa hamil? Tetapi malaikat Tuhan bilang, bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sehingga Maria melahirkan dari benih Roh Kudus yang ada di dalam kandungannya menjadi Yesus, manusia sejati, Allah 100%. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lewat Yesuslah manusia mengenal Allah. Lewat Yesus manusia memahami tentang Allah. Dan sama-sama kalau kita mau memperhatikan, selama 3,5 tahun Yesus melayani, dan Yesus melayani di dalam dunia di provinsi Yudea, itu satu keadaan yang benar-benar terjadi. Seorang sejarawan Romawi, ya, dia menuliskan bagaimana di Yudea ada dua sejarawan sebenarnya, ya, yang menulis tentang Yesus. Bagaimana Yesus itu pernah ada dan pernah melayani, dan rekam jejak sejarah daripada Yesus itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Salah satunya adalah kain kafan yang ada di kubur Yesus yang sekarang disimpan di Turin di Italia, di mana di dalam kain kafan itu ada gumpalan darah yang menyerupai wajah. Karena kita ingat ketika Yesus hendak disalib, maka Yesus mengalami penganiayaan yang luar biasa, sehingga ketika harus dibungkus dengan kain kafan, maka sekujur luka Yesus itu membekas di kain kafan itu. Dan menurut penelitian, kromosom yang ada di dalam darah kain kafan itu hanya menunjukkan sel laki-laki, tidak ada perempuannya.
Dan ini luar biasa sekali bahwa kelahiran Yesus itu tanpa ada hubungannya dengan manusiawi, tanpa hubungannya dengan Yusuf, tanpa hubungannya dengan manusia sama sekali. Yesus lahir oleh karena Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dari pembacaan kita dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi, Yesus menyatakan dirinya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Orang percaya, dia datang kepada Bapa, dia menghadap kepada Bapa, ada dua hal. Ketika dia ada di dunia, ketika dia membutuhkan pertolongan Tuhan, ketika dia membutuhkan kesembuhan, ketika dia membutuhkan mujizat, ketika dia membutuhkan segala sesuatu untuk terjadi di dalam hidupnya. Dalam suratan Ibrani, Yesus menjadi pengantara. Yesus yang membawa setiap doa-doa kita kepada Allah. Sehingga setiap orang percaya ketika dia berdoa harus diakhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini harus kita pahami bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, tidak ada satu doa pun yang sampai kepada Bapa kecuali doa itu disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita sampai kepada Bapa ketika kita menghadap ya kepada Bapa pada saat kita sudah meninggal. Orang percaya itu mati satu kali, hidup dua kali. Hidup dia di dunia, lalu kemudian mati, lalu hidup lagi bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Dan ini dibuktikan oleh rasul-rasul, ya. Salah satu contoh adalah Stefanus. Jadi kalau saudara melewati jalan menuju ke Yerusalem kota lama, itu ada tempat seperti lapangan. Dan itu diperkirakan bahwa tempat itu adalah tempat di mana Stefanus dibawa keluar dari gerbang Yerusalem, kemudian dia dilempari sampai mati. Tapi sebelum dia mengembuskan nafas, Stefanus bilang, ya, pintu surga terbuka, dia melihat Yesus, dan barulah Stefanus kemudian dia meninggal. Nah, ini jelas sekali bahwa setiap keberadaan orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ketika dia mati itu tidak tanda tanya, tetapi ketika dia mati, yang mati itu tubuhnya, jiwa raganya. Saudara tidak akan pernah bisa membunuh yang namanya nafas udara. Saudara nggak bisa membunuh itu. Jiwa kita, roh kita itu tidak bisa mati. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika jiwa itu lepas dari tubuh, maka jiwa itu sampai kepada Bapa. Saya teringat hari Kamis, Papa dipanggil hari Jumat. Sore-sore gitu, karena beliau tidak ibadah pada waktu itu, beliau mengatakan kepada ibu saya, "Jeng, ada dua malaikat yang sudah menjemput." Ya, ibu saya hanya bilang, "Ayah saya ini menggigau." Ya, jadi pada waktu itu tidak terlalu dihiraukan, tapi betul besok hari Jumat, ketika beliau sedang berdoa, beliau meninggal, beliau dipanggil oleh Tuhan pulang. Nah, ini sesuatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Nah, selanjutnya kita mau melihat yang berikut. Dikatakan di sana bahwa Yesus itu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sebagai jalan. Dalam suratan Filipi yang kedua, oleh Allah Yesus dikaruniakan segala nama di atas segala nama, dikaruniakan segala kuasa di atas segala kuasa, nama di atas segala nama, dan semuanya itu berlutut mengaku
bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi artinya di sini mengapa Yesus harus menjadi jalan? Karena ketika Yesus hadir 2000 tahun yang lalu, yang kalau saya boleh gambarkan situasinya tidak jauh berbeda dengan hari ini. Waktu Yesus datang, umat Israel itu adalah umat yang ditindas oleh bangsa Romawi. Ya. Dan saudara tahu sebagai umat yang tertindas itu seperti apa? Sehingga ada banyak mereka yang sakit tidak bisa disembuhkan, yang sakit tidak ada biaya, yang ada dalam kemiskinan, yang ada dalam masalah, yang ada dalam persoalan. Lukas mengatakan, jika segala yang dilakukan oleh Yesus di dalam dunia ini harus ditulis, maka tidak ada satu buku pun yang mampu menulisnya. Artinya terlalu kompleks. Dari sekecil apapun masalah persoalan yang dihadapi dan dibawa kepada Yesus, maka selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar yang diterima oleh orang yang datang kepada Tuhan. Ya, jadi kita lihat bersama-sama 3,5 tahun Yesus melayani orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Dan sebenarnya ada satu fakta sejarah yang tidak terbantahkan sampai hari ini, dan itu berkaitan dengan perkembangan kekristenan yang ada di Mesir, yaitu Bukit Makatam. Ya, di sana ada dekat dengan gereja sampah, karena tempat itu adalah sebenarnya tempat ini kalau boleh saya bilang tempat pembuangan sampah ya. Jadi di sana ada banyak orang-orang jual rombeng gitu. Bukit Makatam ini sebagai sebuah saksi ketika ada pemimpin agama yang lain bertemu dengan seorang pendeta di sana. Ini kejadiannya sudah lama sekali. Lalu pemimpin agama yang lain ini dia menantang begitu. Yesus pernah berkata, jika kamu punya iman sebiji sesawi, maka kamu dapat memindahkan gunung. Saudaraku, ini sebuah tantangan yang luar biasa, dan hamba Tuhan ini terkejut ketika dia mendengar tantangan itu. Tetapi hamba Tuhan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia berdiri pertemukan dengan seorang yang kalau boleh saya katakan seorang pendoa begitu. Saudara bisa lihat di YouTube kisahnya tentang Bukit Makatam ini, dan bagaimana hamba Tuhan ini berdoa dan Tuhan izinkan bukit itu bisa berpindah, dan membuat pemimpin agama lain ini yang luar biasa karismatiknya bagi umatnya, dia boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari-hari ini kita juga mendengar, dan kita pun juga pernah menyaksikan, dan kita pun juga pernah mengalami bagaimana ketika kita memanggil nama Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, pada saat-saat di mana mustahil kita bisa, mustahil kita ditolong, mustahil kita dapat. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus dan ketika kita memanggil di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita boleh melihat mujizat itu terjadi atas hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan, sia-sia imanmu, sia-sia pengajaran kami, sia-sia pelayanan kami jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Ibrani menegaskan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu yang kisahnya kita baca dalam keempat kitab Injil itu, hari ini dan sampai selamanya dia tetap sama. Dia Tuhan, dia Tuhan, dia Yesus yang penuh kuasa. Ya. Lalu kemudian yang kedua, sebagai jalan dan kebenaran. Kebenaran manusia secara pribadi adalah kebenaran yang tidak kekal. Kebenaran menurut umum juga kebenaran yang tidak kekal. Tapi kebenaran dalam Kristus adalah kebenaran yang kekal. Ketika bangsa Israel setelah menang melawan Yeriko dan dia hendak mengalahkan Ai, bangsa Israel menggunakan kebenaran umum. Kalau musuhnya 5.000 membawa tentara 10.000, berarti 1 banding 2 mesti menang.
Tapi logikanya apa yang terjadi? Kenyataannya apa yang terjadi? Justru bangsa Israel yang membawa pasukan banyak itu, dia dikalahkan oleh Ai yang hanya punya pasukan 5.000. Saudara, ini kebenaran umum. Seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan, dan firman Tuhan katakan kalau dia lagi kumat, kalau dia lagi dirasuk, itu senangnya nyemplung ke api, ya. Jadi betul-betul memprihatinkan. Dan di tempat itu sebenarnya ada satu dewa namanya Dewa Isemu, dewa penyembuh. Ya. Tetapi yang menarik bahwa perempuan Kanaan, perempuan Sirofenisia ini, mungkin bisa jadi dia sudah datang ke Dewa Isemu, tetapi dia tidak mendapat pertolongan. Tetapi justru ketika dia mendengar Yesus dan dia percaya kepada Yesus, dan waktu itu dia ada di dekat Yesus, maka perempuan ini tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dari jauh firman Tuhan mengatakan perempuan ini berteriak, "Yesus, tolonglah kami." Semakin mendekat dia semakin berteriak sambil tersungkur, "Yesus, tolonglah kami." Dan ketika dekat, perempuan itu kembali teriak, "Yesus, tolonglah kami." Meskipun Yesus hanya berkata bahwa roti ini untuk anak remah-remah, untuk anjing, perempuan ini menjawab, "Tidak apa-apa Tuhan." Meskipun hanya remah-remah, kalau boleh saya katakan, meskipun sekecil apapun kuasa yang keluar darimu, tidak apa-apa. Karena aku percaya sekecil apapun kuasa yang keluar darimu, dia mampu menyembuhkan anakku. Perempuan ini mendapatkan kesembuhan. Kebenaran umum tidak bisa mengalahkan kebenarannya Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah, menghadapi persoalan, jangan pakai kebenaran saudara sendiri. Ada batasnya. Petrus yang pengalaman, dia percaya bahwa ketika dia berada di Danau Galilea dia pasti dapat ikan. Tetapi hari itu kebenaran pribadi Petrus dipatahkan. Tuhan izinkan semalam-malaman tidak ada satu ikan pun. Yang konon jumlah ikan yang ada di Danau Galilea kurang lebih 100 spesies. Satu pun tidak ada yang nyantol di jalannya Petrus. Ya, sampai akhirnya Petrus kalah, menyerah. Ketika Tuhan datang menemui dia, "Petrus, aku pinjam perahumu," dan Yesus khotbah. Hati yang kosong, hati yang tidak ada harapan, hati yang hambar, hatinya Petrus yang gagal. Ketika firman disampaikan oleh Tuhan, sebuah pengharapan mulai muncul, setitik iman mulai ada dalam hidup Petrus. Dan ketika Tuhan berkata, "Kamu balik lagi ke tempat yang dalam dan labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahu." Petrus nggak bantah, Petrus nggak melawan. Petrus sadar bahwa akal budinya, kebenarannya sudah dipatahkan. Petrus mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Petrus mengikut apa yang menjadi kebenarannya Tuhan. Dan Petrus mendapatkan ikan yang besar dan perahunya nyaris hampir tenggelam. Ikan yang banyak, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah diterima. Tetapi hari itu Petrus melihat bahwa kebenaran Yesus itu adalah kebenaran yang sejati, hidup. Yeremia 29:11 mengatakan bahwa rancangan Tuhan mengenai kita, ya, adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Ketika Yesus menjadi jalan, yang satu-satunya jalan yang paling benar ada dalam hidup kita, saudara, Bapak Ibu Saudara akan berjalan tidak di jalan yang salah. Bapak Ibu Saudara berjalan di jalan yang benar. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, jalan itu terus naik. Ya, mengapa harus terus naik? Karena ingat, kekuatan hidup kita itu adalah ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita mau percaya, kita mau beriman kepada Tuhan, itu dalam segala hal.
Kadang ketika tangganya kecil, Tuhan kasih yang gampang-gampang, Tuhan kasih yang enteng-enteng, ya. Tapi ketika Tuhan mau memberkati kita lebih, naiknya juga lebih berat. Ketika Tuhan kasih yang lebih besar lagi, naiknya lebih berat. Tapi ingat, ketika Yesus bersama-sama dengan kita, menaiki tangga itu tidak berat. Ketika Yesus bersama-sama dengan kita, menaiki tangga itu tidak sulit. Mengapa? Karena Tuhan yang menopang. Ya, Tuhan yang menggendong, Tuhan yang menopang Yesaya. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku mau melakukannya terus, dan aku mau menyelamatkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, hari-hari ini jadikan Yesus sebagai jalan dalam kehidupan kita, supaya masa depan yang penuh pengharapan itu menjadi milik kita. Jadikan Yesus sebagai jalan, supaya hari ini apa yang saudara pegang, usaha apa yang saudara pegang, usaha apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara, jangan saudara kendalikan, jangan saudara kembangkan dengan hikmat saudara, nggak mampu, nggak kuat. Tapi bawa selalu usaha itu datang kepada Tuhan, minta hikmatnya Tuhan, minta pertolongannya Tuhan, supaya usaha itu menjadi usaha yang berkembang. Orang yang dekat sama Tuhan itu orang yang inovatif. Orang yang dekat sama Tuhan itu orang yang kreatif. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, ketika kita datang kepada Tuhan, Yesus selalu menjadi jalan. Ya, terus maju, terus melangkah. Nggak peduli dunia mengatakan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi yang saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bersama Yesus kita lakukan